sudah tidak asing di telinga bismania maupun pengguna transportasi khususnya bis. Yaps, PO Haryanto. Nama PO Haryanto sendiri diambil dari owner yakni Bapak Haji Haryanto. PO1 ini melayani bus pariwisata dan antar kota antar provinsi dengan rute Solo, Kudus, Jepara, Pati, Wonogiri, Cepu, Ponorogo, Bojonegoro, Surabaya, Madura dan yang terbaru Malang. Bapak Haji Haryanto, sejak kecil dididik untuk bekerja keras, mulai dari menggembala sapi milik tetangga, berjualan es atau sebagai tukang ngarit demi menambah penghasilan bagi kelangsungan hidup keluarganya. Maklum, keluarganya adalah keluarga besar. Bapak Haji Haryanto adalah anak ke-6 dari 11 bersaudara. Meski ulet, ternyata Bapak Haji Haryanto cukup bandel. Buktinya, beliau tidak menyelesaikan sekolahnya di bangku sekolah teknik menengah atau STM, lantaran merasa tidak cocok. Beliau lalu kabur dari rumah dan hijrah ke Tangerang. Saya akan mengubah nasib, begitu tekadnya waktu itu. Berbekal tekad dan semangat yang kuat, di Tangerang Bapak Haji Haryanto lalu mendaftar sebagai anggota TNI. Merantau ke Jakarta tanpa uang dan pendidikan, Bapak Haji Haryanto akhirnya melamar sebagai anggota TNI. Sejak kecil Bapak Haji Haryanto memang bercita-cita bisa berseragam loreng sambil memanggul senjata. Cita-citanya itu akhirnya kesampaian juga. Tahun 1979 beliau mulai bekerja di Kesatuan Angkatan Udara Kostrad di Tangerang. Saya dididik jadi pengemudi, tugas saya mengangkut alat-alat berat, meriam, beras untuk konsumsi dan perminyakan. Kenang Bapak Haji Haryanto. Penghasilan yang beliau kantongi waktu itu sekitar 18.000 per bulan. Di sela-sela waktu bekerja sebagai sopir kendaraan militer di kesatuannya, Bapak Haji Haryanto pun meluangkan waktunya untuk menyopiri angkotnya. Saban hari beliau menyopir angkotnya pada pukul 3 sore sampai 4 sore, kemudian bekerja di Kostrad hingga pukul 19. Selepas pukul 22, ia mulai mengemudikan angkotnya lagi hingga dini hari. Suka tidak suka, Bapak Haji Haryanto harus mengurangi waktu tidurnya demi menafkahi istri dan ketiga anaknya. Berkat rajin menyopiri angkotnya, tahun-tahun berikutnya Bapak Haji Haryanto terus membeli angkot dari uang yang ia sisihkan. Bekerja sambilan jadi sopir angkot karena sudah bekerja dan mengantongi gaji. Pada tahun 1982 Bapak Haji Haryanto memberanikan diri untuk menikah. Tapi, gaji belasan ribu yang diterimanya tiap bulan itu ternyata tak cukup untuk menambal semua kebutuhan hidupnya. Bahkan, rumah sewa berukuran 3 kali 4 meter yang beliau huni bersama dengan istrinya tak mampu ia bayar. Untuk membayar sewa rumah saja saya utang, kenangnya. Kepepet dengan kondisi keuangan yang minim inilah yang justru mempertebal semangat Bapak Haji Haryanto untuk mulai mencari usaha sampingan. Pada 1984, dengan modal uang tabungan kurang dari 1 juta, Pak Haji Haryanto nekat membeli 1 unit mobil angkutan kota atau angkot buatan Daihatsu. Beliau pun lalu menjadi sopir bagi kendaraan pribadinya yang berpelat kuning. Waktu itu rute yang ia tempuh Pasar Anyar Serpong. Dulu masih kebun karet, jalannya juga nggak sebagus sekarang, paparnya. Kendati usianya baru 43 tahun, tahun 2002 lalu, ia melayangkan surat pengunduran diri. Saya nggak dapat pesangon, tapi dapat pensiun Rp800.000 per bulan, ujarnya. Sejak pensiun itulah Bapak Haji Haryanto justru sibuk dengan mainan barunya, yaitu PO Haryanto yang dirintisnya pada tahun yang sama. Waktu itu Bapak Haji Haryanto mendapat kucuran kredit dari Bank BRI sekitar Rp 3 miliar. Uang itu ia gunakan untuk membeli 6 unit bus senilai masing-masing Rp 800 juta.
Pinjaman itu saya pakai untuk uang muka beli bus, katanya. Semula Bapak Haji Haryanto mengoperasikan busnya untuk rute Cikarang-Cimone kelas non-AC alias ekonomi. Modal untuk membeli angkot juga didapatnya dari hasil kerja sambilannya yang lain. Sebagai perwakilan bis PO Sumber Urip yang ia tekuni sejak tahun 1990 sampai tahun 2000. Angkotnya terus beranak pinak hingga puluhan dan terus bertambah menembus angka 100 unit. Insya Allah sekarang saya telah memiliki jalur angkot hampir seluruh Tangerang, ungkapnya penuh syukur. Saat ini sekitar 150 angkot ada dalam daftar asetnya. Dari usaha angkotnya saja, jutaan rupiah berhasil beliau kantongi setiap hari. Tapi, Bapak Haji Haryanto bukan orang yang gampang berpuas diri. Tahun 1990 ia membuka satu gerai showroom mobil di Tangerang yang khusus menjual angkot dari beragam karoseri. Gerai ini tak membutuhkan modal yang banyak, Bapak Haji Haryanto hanya menyiapkan lahan bagi mereka yang ingin menjual angkotnya. Modalnya hanya kepercayaan, tukas Bapak Haji Haryanto. Showroom ini pun cukup laris. Setiap bulan sekitar 20-30 unit mobil berhasil beliau jual. Pensiun dari kopral, gajinya jenderal karena putaran roda bisnisnya semakin kencang. Haji Haryanto pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari kesatuannya di militer. Sayangnya, bus jurusan tersebut sepi penumpang. Maka, ia mengalihkan ke bus eksekutif yang ber-AC dan membuat rute baru yang tujuannya tak jauh dari kampung halamannya, yaitu Jakarta Kudus, Jakarta Jepara, dan Jakarta Pati. Demi menjaga kualitas, Pak Haji Haryanto mendidik sopir-sopirnya agar tidak ugal-ugalan dan diprotes penumpang. Walau sudah menjadi juragan, Bapak Haji Haryanto pun tak segan-segan setiap hari nongkrong di terminal, memeriksa sendiri kondisi bis-bisnya sambil mendengarkan keluhan penumpang. Dari putaran roda bisnis, di bisnis beragam angkutan penumpang ini, Bapak Haji Haryanto kini menangguk pendapatan yang lumayan. Karyawannya pun kini telah mencapai lebih dari 600 orang. Saya nggak ngangka sekarang bisa menjadi pengusaha, ungkap Bapak Haji Haryanto. Sebagai pengusaha, tentu saja penghasilan pensiunan kopral itu tak kalah dengan para jenderal. Bapak Haji Haryanto sadar betul bahwa usahanya tak akan berhasil tanpa campur tangan yang di atas.